Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk anak-anakku kelas 7, siswa baru, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu adalah Ayu Esti Rahayu. Biasanya dipanggil dengan Ibu Ayu. Ibu mengampu mata pelajaran seni budaya. Nah, sudah kenal kan? Untuk itu, kita setelah ini akan melakukan pembelajaran secara daring. Sebelum kita melakukan pembelajaran secara daring, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan ilmu kita bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini adalah materi seni budaya kelas 7 anak-anak, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran seni budaya, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian, yaitu mengenai tata tertib pembelajaran daring. Nah, kenapa Bu pembelajaran daring tetap ada tata tertibnya? Tentu saja. Yang pertama adalah afektif. Afektif itu meliputi sikap, sopan, dan santun. Untuk yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan itu ada ketepatan waktu pada saat pengumpulan tugas dan presensi. Jadi anak-anak, untuk presensi itu saya lihat apakah kalian mengikuti pembelajaran daring ini atau tidak. Kemudian keaktifan. Keaktifan ini adalah diskusi di forum atau keaktifan kalian mengikuti materi ini di media pembelajaran atau di dalam melihat video ini. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi itu tadi adalah tata tertib pembelajaran daring untuk mengikuti pelajaran seni budaya. Nah, kita sekarang masuk ke materi, yaitu tentang menggambar fauna, flora, dan benda alam. Nah, untuk anak-anakku sudah paham ya tentunya apakah itu flora, fauna, dan benda alam. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Adapun tujuan pembelajaran menggambar ini adalah yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian dari menggambar. Yang kedua, siswa mampu menganalisis objek dari menggambar. Kemudian, siswa mampu menerapkan unsur-unsur dalam menggambar. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menyebutkan komposisi dari menggambar. Setelah tujuan pembelajaran itu kita terapkan, sekarang kita masuk kepada pengertian dari menggambar itu sendiri. Kira-kira anak-anak sudah paham dengan pengertian menggambar? Ya. Menggambar adalah membuat suatu gambaran dengan cara menggoreskan benda-benda tajam seperti pensil atau pena pada bidang datar, misalnya permukaan, papan tulis, kertas, dan tembok, serta masih banyak lagi di permukaan bidang datar. Itu tadi adalah pengertian dari menggambar. Sedangkan sekarang yang kedua, yaitu tentang objek-objek menggambar. Objek gambar. Karena kita temanya menggambar flora, fauna, dan benda alam, berarti objek kita adalah flora, fauna, dan benda alam. Apakah itu yang dimaksud dengan fauna, anak-anak? Fauna adalah hewan. Sedangkan untuk flora sendiri, flora adalah tumbuhan. Kemudian untuk benda alam itu adalah semua benda mati. Nah, objek gambar sudah ya. Objek untuk menggambar kita bisa mencari dari flora, fauna, ataupun benda alam. Kemudian kita masuk selanjutnya kepada komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi yaitu cara untuk mengatur dan menyusun objek gambar yang akan digunakan sebagai model kita untuk menggambar.
sehingga gambar akan tampak menjadi indah dan menarik. Kemudian komposisi itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi simetris adalah benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu adalah komposisi simetris. Kemudian komposisi asimetris adalah benda yang diletakkan pada posisi yang tidak sama, baik dalam posisinya ataupun dalam bentuknya. Kemudian untuk komposisi sentral, ini yang terakhir. Komposisi sentral adalah objek gambar yang terletak di tengah-tengah bidang gambar itu sendiri. Jadi dia objeknya ada di tengah-tengah gambar. Nah, itu tadi komposisi. Setelah komposisi, kita akan membahas tentang unsur-unsur dalam menggambar. Anak-anak sudah pernah menggambar ya sebelumnya? Pasti sudah. Nah, sekarang kita lanjut kepada unsur-unsur dalam menggambar. Unsur-unsur dalam menggambar ini ada beberapa. Yang pertama adalah titik. Titik itu apa? Nah, titik-titik itu adalah unsur gambar yang paling mendasar. Jadi, titik itu adalah goresan atau pertemuan antara garis-garis. Kemudian, ini ada lagi garis. Garis adalah kumpulan dari sejumlah titik-titik. Dan yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah area yang disusun dari titik-titik dan dihubungkan dengan garis sehingga memiliki luas. Kemudian setelah bidang, ini ada bentuk. Bentuk adalah yang terbentuk karena adanya ruang ataupun volume. Kemudian ini ada warna. Warna ini merupakan unsur yang paling menonjol karena nanti akan membuat gambaran kita semakin menarik dan estetik tentunya. Kemudian yang terakhir adalah tekstur. Tekstur ini adalah permukaan bidang datar yang biasanya itu kita raba tuh ada bentuknya. Itu adalah tekstur. Nah, prinsip sudah, unsur-unsur sudah ya, Nak. Kemudian untuk tugasnya, nah untuk tugas ini ada, sebelum kita masuk ke tugas, Ibu mau adakan kuis dulu ya. Nanti kuisnya silakan jawab di kolom komentar. Caranya adalah jawab kuis, kemudian tulis nama lengkap. Nama lengkap ya, jangan nama beken, nama panggilan, nama panggung, atau nama apapun. Nama lengkap, kemudian tulis kelasnya. Dan bawahnya silakan kalian tulis komentarnya. Nah, coba kalian lihat. Di sini ada beberapa contoh gambar objek yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Coba kalian sebutkan. Yang pertama itu termasuk dalam objek gambar apa? Yang kedua termasuk dalam objek gambar apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita tadi sudah banyak membahas ya. Yang pertama tentang pengertian dari menggambar. Yang kedua adalah komposisi dari menggambar. Kemudian ada unsur-unsur dalam menggambar. Dan ada objek untuk menggambar. Kemudian kalian silakan kerjakan tugas, yaitu tugasnya silakan kalian mencari 5 objek dari flora, 5 objek dari fauna, dan 5 objek dari benda alam. Silahkan kalian cari 5 dari poin-poin itu. Silahkan kalian cari 5 objek. Sebutkan saja 5 dari flora, 5 dari fauna, 5 dari benda alam juga 5. Sudah paham ya? Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan ketik saja di kolom komentar atau bisa chat pribadi ke Ibu. Begitu ya.
Terima kasih dan salam sehat untuk anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun kita belajar secara daring. Tetap patuhi protokol kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.